Bagaimana kabarnya anak kelas 3A, B, C, D, E? Semoga hari ini sehat selalu ya, dan masih tetap semangat belajarnya. Amin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Subtema 2, pembelajaran 5. Polusi udara, pencemaran udara. Pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahannya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Lingkungan makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Lingkungan tempat hidup berpengaruh terhadap kehidupannya. Kita akan mempelajari lingkungan sehat dan tidak sehat. Kamu diharapkan dapat mengenal. Lingkungan ada dua. Pertama, lingkungan sehat. Kedua, lingkungan tidak sehat. Pertama, Ibu akan membahas yaitu lingkungan sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih, bebas dari pencemaran udara, air, dan suara. Kondisinya lebih aman dan nyaman. Lingkungan sehat banyak ditemukan di pedesaan. Lingkungan sehat, lingkungan yang bersih. Contoh gambar di bawah ini. Tidak tercemar baik oleh asap, debu, bau, bahan kimia, dan suara. Inilah contoh lingkungan sehat. Ciri-ciri lingkungan sehat antara lain sebagai berikut. Udaranya bersih, segar, dan terasa sejuk. Selain itu, juga tidak berbau. Misalkannya, contohnya ya, ada tempat sampah dan keadaannya bersih. Ada lagi, terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Terus terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Inilah gambar contoh lingkungan sehat. Misalnya contoh di sekolah. Halaman sekolah bersih. Terus di sini ada gambar anak-anak yang sedang kerja bakti membersihkan halaman sekolah atau lingkungan sekolah. Dan juga ada gambar tong sampah. Lingkungan tidak sehat. Lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan lingkungan yang tidak sehat. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat adalah sebagai berikut. A. Udara kotor karena banyak debu dan asap. B. Sampah banyak bertebaran. C. Sumber air tidak bersih. D. Saluran air tidak lancar sehingga air mengenang. Tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan subur
sehingga lingkungan menjadi gersang. Yang ketiga, penyebab pencemaran lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat membawa akibat bagi lingkungan hidup, terutama di kota, yaitu timbulnya polusi atau pencemaran. Pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia. Pencemaran yang terjadi dapat mengganggu kesehatan lingkungan maupun kesehatan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan sebagainya. Kedua, pencemaran air. Pencemaran air disebabkan adanya pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik ke dalam lingkungan. Pencemaran air yang tinggi umumnya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduknya. Ketiga, pencemaran tanah. Perbuatan membuang sampah sembarangan dapat mencemari lingkungan. Sampah harus dibuang di lokasi pembuangan sampah. Sampah tersebut akan diolah menjadi zat-zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Contohnya sampah organik, antara lain daun-daun, sisa-sisa makanan, dan sebagainya. Yang keempat, pencemaran suara. Kemajuan teknologi manusia selain menghasilkan kemakmuran juga menimbulkan pencemaran. Selain pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah, pencemaran suara pun timbul dari kemajuan teknologi. Pencemaran suara terutama terjadi di daerah perkotaan maupun di daerah perindustrian. Di sini ada contoh gambar tentang pencemaran perindustrian dan juga pencemaran lingkungan, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Dari contoh gambar yang kedua di sini yaitu pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik yang dibuangnya sembarangan di pencemaran di sungai ya, sehingga airnya terkena pencemaran, kotor dan tidak sehat, menyebabkan akan terjadinya penyakit. Terima kasih. Semangat belajar kelas 3A, B, C, D, E. Halaman